puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan anugerah yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang pintar mensyukuri kenikmatan itu, sehingga baliyazdan Allah menambah kenikmatan menjadi sebab kita dibahagiakan dunia dan akhirat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada panutan alam allati akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berharap merojak amaliyah ibadah sholat zuhur kita, zikir kita, termasuk amaliyah-amaliyah yang nampaknya urusan dunia tapi semata-mata diniatkan karena ibadah. Mudah-mudahan aktivitas kita menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun kegiatan aktivitas senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dari mulai kalangan anak-anak sampai usia dewasa menjelang tua melakukan berbagai macam aktivitas. Anak yang sekolah pergi ke sekolah, yang bekerja pergi ke pekerjaannya. Ustadz Kiai melakukan aktivitas sesuai dengan tupoksinya. Kadang pagi dijadikan malam, malam dijadikan pagi. Semua yang dilakukan itu tujuannya adalah semata-mata untuk mencari kebahagiaan. Baik yang dicari adalah berbentuk uang, yang dicari adalah berbentuk barang ataupun bentuk yang lainnya, tapi pasti semua itu tujuannya adalah mencari kebahagiaan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menyatakan bahwa arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 tanda orang-orang yang bahagia. Pertama adalah darul wasi'un. Baginda Nabi menyatakan bahwa alamat orang yang bahagia itu orang yang memiliki rumah biar luas tapi bagus. Islam apakah materialistis? Iya. Dan memang Islam mengajarkan agar kita menjadi orang yang kaya. Dan orang yang alamatnya bahagia adalah memiliki rumah yang luas. Rumah yang luas bagus. Dan itu adalah ukuran bahagia dunia. Dan menggapai bahagia akhirat adalah biqalbin wasi'. Artinya mereka yang memiliki hati yang luas, jiwanya yang lapang. Ia selalu mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah, yang terkadang ada, terkadang suatu saat tidak ada, tapi selalu hatinya qalbun wasi'un, hatinya lapang, selalu mensyukuri kenikmatan itu tadi. Ketika ada ia bersyukur, kemudian ketika ia tidak ada, bersabar, tabah dan tawakal, meyakini bahwa hari ini tidak ada, esok lusa bagi Allah tidak ada yang susah untuk mengadakan yang tidak ada. Hatinya selalu lapang, jiwanya selalu tenang. Melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur, ia bahagia. Itu hatinya yang lapang, jiwanya yang luas. Mendapat sahabatnya mendapat kenikmatan, ia berbahagia. Itu adalah qalbun wasi'un. Padahal ia tidak mendapatkan kenikmatan itu, tapi bersyukur bahagia dan kenikmatan orang lain. Seyogianya ia termasuk orang yang dikayakan oleh Allah. Berbeda dengan
yang sempit hatinya, selalu licik, selalu sirik. Dengar tetangga beli motor, ia yang sakit. Tetangga beli mobil, sakit beneran, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dengar yang menjenguk tetangganya beli tanah, beli helikopter. Sudah mau ke rumah sakit, sakit gara-gara dengar tetangga beli mobil. Di rumah sakit ngobrol tetangganya, kebeli tanah, kebeli anu dan lain seterusnya. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia selalu sempit hatinya, tapi mereka yang luas hatinya, lapang jiwanya, selalu bersyukur. Sahabat dapat kenikmatan, alhamdulillah, bersyukur sahabat saya dapat kenikmatan. Sugan we bulan depan tahun yang akan datang saya yang mendapatkan kenikmatan itu tadi. Nah, qalbun wasiun, aidanul wasi adalah tidak sekedar rumah yang luas dan luas, tapi hatinya yang lapang, jiwanya yang selalu terbuka, merasakan kehadiran Allah di saat ada dan tiada. Kemudian yang kedua adalah murkabun syariun. Alamat orang yang bahagia itu orang yang memiliki kendaraan cepat. Orang yang memiliki kendaraan cepat ini termasuk orang yang bahagia. Ukuran dunia saja orang yang punya mobil dengan punya sepeda beda. Orang yang punya sepeda dengan motor beda. Dan ini adalah ukuran dunia. Bahagia orang di dunia adalah memiliki kendaraan yang cepat. Bimakna ia yang luas, ia yang mau bersilaturahmi, ia yang mau bergaul, ia yang mau berserikat, berkumpul, dan tentunya dengan kumpulan-kumpulan yang dicintai oleh Allah. Orang yang punya masalah, kadang karena kita sering berkomunikasi, kita bergaul, akhirnya paling tidak meminimalisir persoalan, bisa dimudahkan jalan keluarnya. Ataupun dengan banyak hal, dengan bergaul, orang menjadi bertambah wawasan. Orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak dapat menjadi dapat. Itu wasilah daripada pergaulan. Pergaulan memang penting. Dan banyak orang yang sukses adalah karena banyak bergaul, karena banyak bersilaturahmi. Namun tentunya bergaul dalam konteks bergaul dengan hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga adalah mudhirun mudiun. Alamat orang yang bahagia itu adalah orang yang memiliki lampu terang. Di dunia memiliki lampu terang bahagia, beda dengan saudara-saudara kita yang lampunya terbatas. Kadang siang gelap, malam apalagi. Tapi mereka yang memiliki lampu terang, ia akan dibahagiakan oleh Allah. Bimana lampu terang menuju bahagia dunia dan akhirat adalah orang yang gemar melaksanakan amal soleh, orang yang senang melakukan amal kebaikan, dan itulah lampu terang yang akan menerangi kehidupan kita di alam barzah dan akan menjadikan pertolongan kelak di akhirat yang tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan dari Allah. Dan amal soleh inilah yang akan menjadi cahaya terang dalam kehidupan alam barzah dan kehidupan alam akhirat. Makanya alhamdulillah kita yang disibukkan dari mulai pagi sampai sore, kadang malam harus beraktivitas. Semua kelelahan itu jadikan sebagai ladang ibadah dengan niat semata-mata karena pengabdian, semata-mata karena tanggung jawab, semata-mata karena bersyukur atas nikmat Allah. Di luar sana banyak orang-orang yang ingin seperti kita, tapi Allah tidak menghendaki bersyukur dan semuanya akan bernilaikan ibadah. Persoalan rizki, persoalan maisha itu sudah ada takarannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan rizki bagi orang yang mau berikhtiar. Orang yang mau harokah atau tidak pasti akan berbeda. Amal soleh. Kemudian yang keempat, dalam hadis itu disampaikan alamat orang
bahagia itu adalah zaujatun sholihun. Bagi suami memiliki istri yang soleh itu tanda bahagia. Di kantor kita urusan banyak, terkadang kita punya masalah, larut malam baru pulang. Tapi ketika kita datang ke rumah, melihat istri kita dengan sikapnya yang baik, dengan pelayanan tentunya yang maksimal terhadap kita seorang suami, kelelahan, kecapean, masalah di kantor bisa jadi bias hilang pada waktu itu karena melihat sosok pendamping, sahabat setia seorang istri yang soleh. Begitupun bagi seorang istri, alamat bahagia memiliki suami yang soleh. Dan ini tentunya menjadi ruang lingkup yang luas, memiliki anak yang soleh, memiliki sahabat teman kerja yang soleh, dan itu menjadi alamat bahagia. Sahabat yang setia, yang tidak sekedar di saat kita banyak uang baru banyak teman, baru dekat di saat kita memiliki pangkat jabatan yang tinggi, tapi di saat kita susah, di saat kita sudah purna, tidak sedikit orang yang kemudian meninggalkan kita. Dan sahabat yang sejati, sahabat yang selalu menuntun untuk menuju bahagia dunia dan akhirat, ada dan tiada, memiliki jabatan ataupun tidak, selalu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mengingatkan dikala lupa, kemudian memberitahukan dikala tidak tahu. Dan tentunya ini adalah merupakan kebahagiaan, termasuk kita bisa berkumpul, kita bisa hadir di majelis orang-orang yang soleh dan solehah, sekalipun hanya menyisikan di saat isoma, sekalipun hanya kita mendengarkan di saat beristirahat dan ikhtisar waktu yang sebentar, tapi ini adalah kebahagiaan yang tak terhingga nilainya. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa duduk, bisa bersama-sama, bisa berjamaah di tempat yang mulia, di rumahnya Allah, bersama orang-orang yang selalu ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Dan ini tentunya harus kita syukuri dengan minimal mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan 4 poin ini menjadi semangat kita untuk bertambah, memiliki sahabat yang baik, bergaul tentunya dengan orang-orang yang baik, memiliki hati yang baik, jiwa yang lapang, dan meningkatnya amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masa lalu kita yang kelabu mendapatkan ampunan Allah, amal kebaikan kita di masa lalu diterima oleh Allah, dan sisa kehidupan kita menjelang malaikat Ijrail menjemput senantiasa diselimuti dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, yang sakit disembuhkan, anak-anak kita menjadi orang yang soleh dan solehah, segala hajat, cita-cita kita, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, semua stakeholder, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, semuanya dimudahkan, dikabul, diijabah oleh Allah, dan segala arah perintah, hambatan dan cobaan, yaj'allahu makhraja, semoga senantiasa dimudahkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, bukan menggurui, ini hanya sekedar sharing, menghafal secara pribadi, dan mudah-mudahan bisa menjadi wasilah berbagi, karena ilmu itu ketika disampaikan, dibagikan akan bertambah. Kalaupun harta ketika dibagikan akan berkurang, ilmu akan menjaga kita, dan harta kita yang harus menjaga. Semoga dengan lebih mengedepankan ilmu, harta akan semakin dimudahkan oleh Allah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.